Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma bawang putih yang ditumis dengan mentega mulai memenuhi ruang dapur berdesain minimalis itu. Sania tersenyum tipis. Sesekali menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Sore ini bukan sore biasa. Di atas meja makan yang sudah tertutup taplak lari, table runner, berwarna emas, ia telah menyiapkan segalanya. Lilin aromaterapi yang belum dinyalakan, vas bunga krisan segar, dan piring-piring porselen terbaik. Hari ini adalah perayaan kecil untuk Randy, suaminya. Randy baru saja mendapatkan promosi sebagai kepala cabang di bank tempatnya bekerja. Bagi Sania, keberhasilan Randy adalah kebahagiaannya juga. Ia ingin menyambut suaminya dengan menu favorit pria itu, beef stroganoff dan sup krim jagung yang hangat. Sedikit lagi, gumam Sania sambil memasukkan potongan daging khas ke dalam wajan yang panas. Bunyi ces yang merdu terdengar, melepaskan aroma gurih yang menggoda selera. Namun, ketenangan itu mendadak pecah oleh suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru dari arah koridor. Sania tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma parfum melati yang menyengat selalu mendahului sosoknya. Ibu Lastri, ibu mertua Sania, muncul dengan wajah yang ditekuk masam. Sania mencoba tetap bersikap manis. Ibu sudah bangun dari tidur siang? Sebentar lagi makan malam siap, Bu. Randy juga sebentar lagi pulang. Ibu Lastri tidak menjawab. Matanya yang tajam bak lang justru menyisir setiap sudut dapur. Ia menatap wajan yang sedang berasap, lalu beralih menatap deretan bumbu di atas meja dapur, kitchen island. Siapa yang mengizinkanmu memakai wajan ini? Tanya Ibu Lastri dingin. Suaranya rendah, namun mengandung ancaman. Sania mengerutkan kening. Tangannya masih memegang sudit. Maksud ibu? Saya hanya memasak untuk perayaan Randy, Bu. Wajan ini kan memang ada di sini. Aku bertanya, siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku? Ibu Lastri melangkah mendekat. Langkahnya terdengar mengintimidasi di atas lantai marmer. Ibu, saya hanya ingin menyenangkan Randy. Belum sempat Sania menyelesaikan kalimatnya. Tangan Ibu Lastri terjulur dengan cepat. Tanpa ragu, ia memutar knop kompor gas ke arah off. Bunyi klik itu terdengar seperti vonis mati bagi masakan Sania. Api biru yang tadinya menari-nari di bawah wajan langsung padam. Suasana dapur mendadak hening, menyisakan kepulan asap tipis dari daging yang setengah matang. Sania terpaku. Ibu, kenapa dimatikan? Dagingnya bisa keras kalau berhenti dimasak sekarang. Masuk kamarmu, teriak Ibu Lastri tiba-tiba. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding dapur yang luas. Masuk kamarmu sekarang juga. Jangan pernah sentuh lagi barang-barangku di rumah ini. Sania terlonjak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Di sudut ruangan, Bei Ijah, asisten rumah tangga yang sedang mengelap gelas, tertunduk gemetar. Ia tidak berani melerai. Tapi Bu, saya salah apa? Suara Sania mulai bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Saya hanya memasak di dapur ini. Saya tidak merusak apapun. Kamu itu tidak punya hak. Kamu hanya menumpang di sini. Ibu Lastri menudingkan jarinya tepat ke arah wajah Sania. Wajah wanita tua itu memerah karena amarah yang tampak tidak masuk akal. Dapur ini milikku. Peralatan ini aku yang punya. Keluar dari sini sebelum aku melempar semua masakan sampahmu ini ke lantai. Sania menatap wajan yang kini mendingin. Usahanya selama 2 jam terakhir, belanja bahan-bahan organik yang mahal, dan kasih sayang yang ia tuangkan ke dalam bumbu, semuanya dianggap sampah. Hati Sania terasa seperti diremas. Selama 2 tahun pernikahan, ia selalu mencoba bersabar. Ia mengalah saat dekorasi rumahnya diubah total oleh Ibu Lastri. Ia diam saat jam tidurnya diatur. Tapi hari ini, di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia Randy, perlakuan ini terasa terlalu menyakitkan. Ibu keterlaluan, bisik Sania pelan. Apa kamu bilang? Keterlaluan. Ibu Lastri tertawa sinis, sebuah tawa yang kering dan menyakitkan telinga. Ini rumahku,
Peraturanku. Jika aku bilang jangan sentuh, maka jangan sentuh. Masuk ke kamar sekarang, atau aku akan menelepon Randy dan bilang bahwa istrinya sudah berani melawan orang tua. Sania tidak bergerak. Ia menatap mata mertuanya, mencari setitik saja rasa kemanusiaan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kebencian yang mendalam dan sesuatu yang menyerupai ketakutan. Sania menyadari tatapan Ibu Lastri sesekali melirik ke arah lemari kabinet di bawah kompor. Seolah ada sesuatu di sana yang tidak boleh dilihat oleh Sania. Ketegangan itu memuncak saat pintu depan terbuka. Suara langkah kaki Randy terdengar riang, diikuti siulan kecil. "Sayang, aku pulang." "Bau apa ini? Harum sekali," seru Randy dari ruang tamu. Sania menghapus air matanya dengan cepat. Namun isakannya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ibu Lastri segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi sosok yang teraniaya, meskipun tangannya masih bertumpu di pinggang dengan angkuh. Randy muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya yang cerah mendadak layu saat melihat suasana tegang di depannya. Ia menatap istrinya yang sembab, lalu menatap ibunya yang berdiri kaku di depan kompor. "Ada apa ini? Kok kompornya mati? Mana makan malamnya?" tanya Randy bingung. Sania ingin bicara. Ia ingin berteriak bahwa ibunya telah memperlakukannya seperti pencuri di rumah sendiri. Namun, sebelum satu kata pun keluar dari bibir Sania, Ibu Lastri sudah mendahului dengan nada suara yang sengaja dibuat gemetar. "Istrimu ini, Randy, dia tidak mau mendengarkan ibu. Ibu hanya ingin membantu, tapi dia malah marah-marah dan membanting peralatan dapur. Kepalaku pusing sekali." Sania terbelalak. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulut mertuanya. Ia menatap Randy, berharap suaminya akan membela kebenaran yang sudah jelas terpampang di sana. Namun, Randy hanya menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. "Sania," kata Randy pelan. Suaranya mengandung nada menyalahkan. "Bisa tidak? Satu hari saja jangan buat keributan? Aku baru saja pulang kerja. Aku lelah. Mengalahlah sedikit pada ibu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam hancur sisa-sisa kesabaran Sania. Masakan yang padam di atas kompor itu bukan hanya sekadar daging yang setengah matang. Itu adalah simbol dari cintanya yang kini ikut mati rasa. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sania meletakkan sudit yang masih dipegangnya di atas meja dengan denting pelan. Ia menatap Randy untuk terakhir kalinya sore itu. Tatapan yang kosong dan dingin, sebelum akhirnya ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Ia tidak menuju meja makan. Ia menuju lemari pakaian. Langkah kaki Sania terasa berat saat meniti anak tangga menuju kamarnya di lantai 2. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara rengekan manja Ibu Lastri yang mengadu kepada Randy, diselingi suara bariton suaminya yang mencoba menenangkan sang ibu. Setiap kata, sabar, dan mengalah, yang keluar dari mulut Randy terasa seperti sembilu yang menyayat ulu hati Sania. Sania menutup pintu kamar dengan pelan. Namun bunyi klik kunci yang ia putar terdengar begitu final di telinganya. Ia bersandar di balik pintu. Dadanya sesak. Napasnya tersengal-sengal menahan tangis yang nyaris pecah. Di kamar ini, di ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi sepasang suami istri, Sania justru merasa seperti tawanan. Ia menatap sekeliling. Foto pernikahan mereka yang besar masih terpajang di dinding. Di foto itu, ia dan Randy tersenyum bahagia. Namun kini, senyum itu terasa seperti ejekan. Ketukan di pintu terdengar 10 menit kemudian. "Sania, buka pintunya. Kita perlu bicara." Suara Randy terdengar dari balik kayu jati itu. Nada suaranya tidak lembut. Justru terdengar tidak sabar. Sania menghapus air matanya dengan kasar, lalu membuka pintu. Randy berdiri di sana, masih dengan kemeja kantor yang berantakan dan dasi yang sudah dilonggarkan. Wajahnya menunjukkan gurat kelelahan, namun tidak ada simpati di matanya untuk sang istri. "Kenapa kamu harus buat masalah di hari sepenting ini, Nia?" Randy langsung menyerang tanpa bertanya kabar. "Aku baru saja mau merayakan promosi ini dengan tenang. Kenapa kamu harus berdebat dengan ibu soal dapur? Itu cuma masalah kecil." Sania menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya.
Masalah kecil? Mas, ibu mematikan kompor saat aku sedang memasak. Dia berteriak padaku seolah aku ini pencuri di rumah ini. Dia bilang aku tidak boleh menyentuh barang-barangnya. Apakah menurutmu itu normal? Randy menghela napas panjang, memijat pangkal hidungnya. Ibu itu sudah tua. Sania. Tensi darahnya sedang tinggi. Mungkin dia hanya sedang sensitif karena merasa perannya di dapur tergeser. Kamu kan bisa mengalah, minta maaf saja, lalu kita makan di luar. Apa susahnya? Minta maaf untuk kesalahan yang tidak aku perbuat. Sania tertawa getir. Mas, ini bukan pertama kalinya. Kemarin dia mengkritik cara aku mencuci baju. Lusa dia mencampuri urusan keuangan kita. Dan sekarang, dia mengusirku dari dapur rumah yang aku sendiri ikut cicil pembayarannya. Randy mendadak menegang. Jangan bahas soal itu lagi. Kita sudah sepakat rumah ini adalah rumah keluarga. Ibu punya hak di sini. Dan aku? Apa hakku di sini? Randy? Istri? Atau hanya pembantu yang tidak dibayar? Randy tidak menjawab. Ia justru berbalik memunggungi Sania. Sudahlah. Aku mau mandi. Ibu sedang membuang masakanmu tadi ke tempat sampah karena katanya baunya bikin dia mual. Malam ini kita pesan makanan lewat aplikasi saja. Jangan buat drama lagi. Aku mau istirahat. Sania mematung. Membuang masakan ke tempat sampah. Kalimat itu menjadi pemicu ledakan dalam diamnya. Sania berjalan perlahan menuju jendela, melihat ke arah taman belakang di mana tempat sampah besar berada. Ia melihat Bei Ijah sedang berdiri dengan wajah sedih, memegang wajan milik Sania yang isinya sudah kosong. Semua daging khas dalam yang ia pilih dengan hati-hati, bumbu-bumbu yang ia racik dengan cinta, kini berakhir di antara sisa-sisa kotoran. Hati Sania mendingin seketika. Kesedihannya menguap, digantikan oleh sebuah ketetapan hati yang keras seperti baja. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia tidak akan pernah menang. Bukan karena ia salah, tapi karena wasitnya, suaminya sendiri, selalu berpihak pada lawan. Ia melihat Randy yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahu. Pria itu langsung merebahkan diri di tempat tidur, sibuk dengan ponselnya, tanpa menoleh sedikit pun pada istrinya yang sedang hancur. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan terima kasih atas usahanya memasak, tidak ada pembelaan. Sania berjalan menuju lemari besar di pojok kamar. Ia menarik sebuah koper berukuran sedang dari bagian atas. Suara gesekan koper itu membuat Randy menoleh. Mau apa kamu? Tanya Randy. Alisnya bertaut. Aku butuh udara segar, jawab Sania singkat. Suaranya kini tenang. Terlalu tenang. Mau kemana malam-malam begini? Jangan kekanak-kanakan. Sania, kalau kamu pergi sekarang, ibu akan semakin marah. Kamu hanya akan memperburuk suasana. Sania tidak menyahut. Ia mulai memasukkan beberapa potong pakaian penting, seragam kantornya, beberapa pakaian dalam, dan dokumen-dokumen pribadinya. Ia juga mengambil kotak perhiasan yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri sebelum menikah. Sania, aku bicara padamu. Randy bangkit dari tempat tidur, mencoba menahan tangan istrinya. Sania melepaskan tangan Randy dengan sentakan yang kuat. Mas, kamu bilang aku harus mengalah agar tensi darah ibumu tidak naik, kan? Baik, aku akan mengalah sepenuhnya. Aku akan pergi dari sini supaya ibumu bisa memiliki dapur, rumah, dan anak laki-lakinya secara utuh tanpa gangguanku. Kamu jangan gila. Kamu mau tidur di mana? Ke rumah orang tuamu? Kamu mau mempermalukan aku di depan mertua? Randy mulai panik, namun kepanikannya bukan karena takut kehilangan Sania, melainkan karena takut akan reputasinya. Aku punya tempat. Randy, kamu jangan khawatir soal aku. Khawatirlah pada ibumu. Apakah dia akan puas setelah berhasil mengusirku malam ini? Sania menutup kopernya dengan satu sentakan keras. Bunyi resleting koper itu terdengar seperti garis pemisah yang tegas antara masa lalunya dan masa depannya. Ia melihat jam di dinding. Pukul 9 malam. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, menambah suasana mencekam di rumah besar itu.
Sania mengambil tas tangannya, memastikan kunci mobil dan ponselnya ada di sana. Kalau kamu keluar dari pintu itu sekarang, jangan harap bisa kembali dengan mudah. Ancam Randy, sebuah gertakan yang biasanya membuat Sania ciut. Namun kali ini, Sania justru tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan pada Randy dalam setahun terakhir. Memang itu tujuanku, Mas. Aku tidak berencana untuk kembali. Sania melangkah keluar kamar. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Ibu Lastri sedang duduk di depan televisi sambil mengemil kacang, seolah-olah drama di dapur tadi tidak pernah terjadi. Wanita tua itu melirik koper yang dibawa Sania dengan tatapan meremehkan. Baguslah kalau tahu diri, gumam Ibu Lastri tanpa mengalihkan pandangan dari layar televisi. Pergi saja ke rumah ibumu, belajar lagi cara sopan santun pada mertua. Sania berhenti sejenak. Ia menatap punggung ibu mertuanya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, termasuk soal rahasia yang ia curigai di balik kabinet dapur tadi, namun ia menahannya. Belum saatnya. Terima kasih untuk pelajarannya hari ini, Bu. Kata Sania tenang. Besok, ibu akan mendapatkan kejutan yang lebih besar dari sekadar masakan yang belum matang. Tanpa menunggu balasan, Sania melangkah menuju pintu depan. Ia keluar ke tengah rintik hujan, masuk ke dalam mobilnya, dan meluncur pergi meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap istana, namun nyatanya hanyalah penjara berlapis emas. Di spion tengah, ia melihat bayangan rumah itu semakin mengecil, sama seperti cintanya pada Randy yang kini hilang ditelan kegelapan malam. Jalanan kota di pukul 10 malam terasa lebih dingin dari biasanya. Wiper mobil Sania bergerak ritmis, menyapu rintik hujan yang membasahi kaca depan, seolah-olah sedang menghapus sisa-sisa bayangan pertengkaran di dapur tadi. Di sampingnya, koper berisi pakaian dan dokumen penting tergeletak bisu. Sania tidak menangis. Anehnya, setelah 2 tahun penuh tekanan, air matanya seolah telah mengering tepat saat ia memutar kunci kontak mobilnya tadi. Ia mengarahkan kemudinya menuju sebuah kawasan apartemen di pusat kota. Apartemen itu adalah aset pribadinya, hasil jerih payahnya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional sebelum ia menikah dengan Randy. Selama ini, apartemen itu ia sewakan. Beruntung, penyewa lamanya baru saja pindah seminggu yang lalu karena pindah tugas ke luar negeri, dan unit itu sudah dibersihkan total oleh agen properti. Sania memarkirkan mobilnya di rubanah yang sepi. Suara gema langkah kakinya di koridor apartemen yang sunyi terasa begitu melegakan. Saat pintu unit bernomor 12B itu terbuka, aroma pengharum ruangan sandalwood yang tenang menyambutnya. Tidak ada teriakan mertua, tidak ada tuntutan suami, tidak ada bau bumbu dapur yang dipermasalahkan. Ini rumahku yang sebenarnya, bisik Sania pada dinding-dinding kosong itu. Ia meletakkan kopernya di kamar utama yang masih polos tanpa sprei. Malam itu, Sania tidak langsung tidur. Ia duduk di lantai beralaskan karpet tipis, membuka laptopnya, dan mulai mengakses akun perbankan serta mutasi rekening pribadinya. Selama 2 tahun ini, ia memang terlihat seperti menantu yang penurut, namun otaknya sebagai orang keuangan tidak pernah berhenti bekerja. Ia mencatat setiap rupiah yang ia keluarkan untuk cicilan rumah yang ditempati Ibu Lastri. Ia mengumpulkan bukti transfer renovasi dapur yang tadi sore menjadi saksi bisu penghinaannya, dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan yang selama ini ia tanggung karena gaji Randy, katanya, habis untuk kebutuhan operasional ibunya. Kalian pikir aku selemah itu? Gumam Sania sambil menatap layar yang bercahaya di kegelapan kamar. Sania tahu, Ibu Lastri sangat membanggakan status sosialnya. Wanita itu sering memamerkan rumah besar tersebut kepada teman-teman pengajiannya seolah-olah itu adalah warisan turun-temurun dari suaminya yang sudah tiada. Padahal, rumah itu nyaris disita bank 3 tahun lalu sebelum Sania datang dan melunasi tunggakannya, kemudian melanjutkan cicilannya atas namanya sendiri sebagai jaminan masa depan. Randy tahu soal ini, tapi ia selalu memohon agar status kepemilikan itu dirahasiakan dari ibunya agar harga diri sang ibu tidak terluka. Harga diri yang terluka ternyata lebih berbahaya daripada macan kelaparan, pikir Sania sinis. Sementara itu, di rumah besar yang ditinggalkan Sania, suasana mendadak menjadi canggung.
Randy duduk di ruang tamu, mencoba fokus pada laporan pekerjaannya. Namun pikirannya bercabang. Ia mengira Sania hanya akan pergi ke rumah orang tuanya atau sekadar menginap di hotel semalam untuk menenangkan diri. Ia yakin besok pagi Sania akan pulang karena butuh baju kantor. Randy, jangan dipikirkan perempuan itu. Suara Ibu Lastri memecah keheningan. Ia datang membawa segelas teh hangat. Duduk di samping putranya dengan wajah yang kini tampak sangat puas. Dia itu hanya menggertak. Paling-paling besok juga dia menangis minta maaf karena tidak punya tempat tujuan. Randy hanya bergumam tidak jelas. Tapi Bu, Sania itu keras kepala kalau sudah tersinggung. Halah, keras kepala apa? Dia itu cuma beruntung dapat suami sepertimu. Lihat, dapur sekarang jadi tenang. Besok ibu akan buatkan kamu sarapan spesial, bukan makanan aneh-aneh seperti yang dia buat tadi, ucap Ibu Lastri dengan nada kemenangan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Kepergian Sania membawa rumah itu pergi bersamanya. Tengah malam, Randy merasa haus. Ia turun ke bawah menuju dapur. Saat membuka kulkas, ia baru menyadari betapa rapinya Sania mengelola rumah ini. Ada label di setiap wadah makanan. Ada catatan belanja yang tertempel rapi di pintu kulkas. Namun sekarang, dapur itu terasa dingin dan mati. Wajan yang tadi sore dibersihkan Bei Ijah tergeletak di rak dengan bekas goresan kasar akibat amukan Ibu Lastri. Randy teringat tatapan Sania sebelum pergi. Itu bukan tatapan kemarahan, tapi tatapan pelepasan. Ada sesuatu dalam diri Randy yang merasa sangat tidak nyaman. Sebuah firasat buruk bahwa kali ini ia telah membuat kesalahan fatal dengan membiarkan istrinya melangkah keluar pintu. Pukul 5 pagi, rutinitas yang biasanya berjalan otomatis kini berantakan. Ibu Lastri yang berjanji akan membuat sarapan spesial ternyata bangun kesiangan. Ia terbiasa dibangunkan oleh suara blender atau denting piring yang disiapkan Sania. Saat ia tergopoh-gopoh ke dapur, ia baru sadar bahwa ia tidak tahu di mana Sania menyimpan persediaan kopi Arabica kesukaan Randy. Bei Ijah, di mana kopi Mas Randy? Teriak Ibu Lastri dengan suara serak. Bei Ijah datang dengan wajah pucat. Anu, Bu, semua stok belanjaan bulanan biasanya diatur Non Sania. Kuncinya ada di lemari kecil yang dibawa Non Sania semalam. Ibu Lastri mendengus. Cari saja di laci. Jangan manja. Namun, pencarian itu sia-sia. Bukan hanya kopi yang tidak ketemu, tapi juga kemeja putih Randy yang paling bagus ternyata masih ditumpukan setrikaan yang belum sempat disentuh Sania karena insiden kemarin sore. Randy turun dengan wajah kusut, melihat dapur yang berantakan karena ibunya mencoba mencari bahan makanan namun malah membuat kekacauan baru. Ibu, mana sarapannya? Aku ada rapat pagi ini jam 8. Ujar Randy dengan nada frustrasi. Sebentar, Randy. Ibu sedang cari rotinya. Kenapa istrimu itu menyembunyikan semuanya? Keluh Ibu Lastri sambil membanting pintu kabinet. Brak! Suara bantingan pintu kabinet itu mengingatkan Randy pada bunyi kompor yang dimatikan paksa kemarin sore. Ia melihat ibunya yang mulai panik, dan entah mengapa, ia merasa sangat merindukan ketenangan yang selalu dibawa Sania. Randy mencoba menelepon Sania. 1 kali, 2 kali, 10 kali. Tetap tidak aktif. Ia mengirim pesan singkat. Sania, pulanglah. Ibu sedang tidak enak badan. Jangan kekanak-kanakan. Urus rumah ini sekarang. Pesan itu terkirim, namun hanya centang 1. Randy tidak tahu bahwa saat itu, Sania sedang duduk di sebuah kafe dekat apartemennya, menikmati kroasang hangat dan kopi yang nikmat. Ia baru saja selesai menelepon seorang pengacara properti. Ya, Pak. Saya ingin proses balik nama itu dipercepat. Dan tolong siapkan surat pemberitahuan pengosongan lahan untuk rumah di Jalan Melati. Ucap Sania pada lawan bicaranya di telepon. Suaranya tidak bergetar. Ia menyesap kopinya, menatap matahari pagi yang mulai naik dengan senyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Bu Lastri, bisiknya pelan. Pukul 8 pagi di kediaman keluarga Randy biasanya adalah simfoni keteraturan. Aroma kopi yang baru diseduh, suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen,
dan wangi pakaian yang baru disetrika uap akan menyambut siapapun yang bangun. Sania adalah konduktor dari simfoni itu. Dia adalah mesin penggerak yang bekerja dalam senyap, memastikan semua roda kehidupan di rumah itu berputar tanpa hambatan. Namun pagi ini, simfoni itu berubah menjadi kebisingan yang kacau balau. Randy berdiri di depan cermin kamar mandi dengan wajah masyghul. Ia baru saja menyadari bahwa stok pisau cukur cadangannya habis, dan ia tidak tahu di laci mana Sania menyimpan persediaan bulanan. Ia terpaksa mencukur dengan silet tumpul yang menyisakan luka sayat kecil di dagunya. "Sania, di mana dasi biru dongkerku?" teriak Randy refleks. Lupa bahwa wanita yang dipanggilnya sudah pergi sejak semalam. "Hening." Tidak ada jawaban lembut yang biasanya menyahut. "Sudah aku gantung di balik pintu lemari, Mas." Randy menggeram frustrasi. Ia mengacak-acak lemari pakaiannya, membuat tumpukan baju yang biasanya rapi menjadi gunung kain yang kusut. Ia menemukan dasinya terselip di bawah tumpukan handuk. Saat ia turun ke lantai bawah, pemandangan di dapur jauh lebih menyedihkan. Ibu Lastri berdiri di tengah dapur dengan daster batiknya, tanpa kebingungan memegang sebuah panci anti lengket. Di atas meja dapur, terdapat roti tawar yang gosong dan tumpahan susu yang belum dibersihkan. Bei Ijah tampak sibuk mengepel lantai dengan wajah ketakutan. "Ibu, mana sarapanku? Aku sudah terlambat rapat," tuntut Randy sambil mengancingkan manset kemejanya yang ternyata masih agak lembab. "Sabar, Randy. Ibu sedang mencoba menyalakan toaster ini, tapi sepertinya rusak. Dan kenapa menteganya tidak ada di kulkas?" balas Ibu Lastri dengan nada tinggi, menutupi kegagapannya mengurus dapur yang selama ini ia klaim sebagai wilayah kekuasaannya. "Mentega ada di kompartemen bawah, Bu." Di balik kotak keju, Randy menyambar sepotong roti gosong dengan kesal. "Sania selalu menaruhnya di sana." Ya, istrimu itu memang suka mempersulit hidup orang dengan menaruh barang sembunyi-sembunyi," gerutu Ibu Lastri. "Lihat saja. Dia pasti sengaja tidak belanja minggu ini supaya kita kesusahan. Benar-benar menantu tidak tahu diuntung." Randy tidak menanggapi. Ia menyesap kopi yang dibuatkan ibunya, lalu langsung menyemburkannya kembali ke cangkir. "Bu, ini asin. Ibu masukkan garam, bukan gula." Wajah Ibu Lastri memerah. Mungkin ibu salah ambil toples. Wadahnya mirip sekali. Kenapa Sania tidak memberi label yang besar? "Sania memberi label, Bu. Tapi ibu yang kemarin bilang label-label itu mengotori pemandangan dapur dan ibu menyuruh Bei Ijah melepas semuanya," sahut Randy lemas. Ia teringat kejadian 2 minggu lalu saat ibunya mengamuk hanya karena Sania menempelkan stiker nama pada setiap toples bumbu. Randy berangkat kerja dengan perut kosong dan hati yang mendidih. Di kantor, fokusnya buyar. Ia berkali-kali melirik ponselnya, berharap ada pesan dari Sania yang mengatakan bahwa dia sudah tenang dan ingin dijemput. Namun, layar ponselnya tetap gelap. Pesan singkatnya yang bernada memerintah tadi pagi pun masih berstatus centang 1. Sementara itu, di apartemennya, Sania sedang menikmati suasana yang sangat kontras. Ia baru saja selesai mandi air hangat tanpa terburu-buru. Ia mengenakan setelan kerja terbaiknya, sebuah blazer berwarna emerald yang membuatnya tampak berwibawa. Sania duduk di meja kerja kecil di sudut ruangan, membuka sebuah map coklat berisi dokumen legalitas rumah. Matanya tertuju pada baris nama pemilik, Sania Putri Kusuma. Ia teringat 3 tahun lalu, saat ia dan Randy baru bertunangan. Ayah Randy meninggalkan utang judi yang cukup besar dan rumah keluarga mereka hampir disita oleh bank. Randy menangis di hadapannya, memohon bantuan. Sania, dengan cinta yang saat itu masih buta, menggunakan seluruh tabungan masa depannya dan mengambil pinjaman atas namanya sendiri untuk melunasi utang tersebut. Sejak itu, dialah yang membayar cicilan bulanannya. Randy berjanji akan mengganti uang itu secara bertahap, namun kenyataannya, gaji Randy justru habis untuk gaya hidup mewah Ibu Lastri yang tidak mau terlihat jatuh miskin di mata teman-temannya. Sania selalu mengalah, berpikir bahwa rumah itu adalah investasi masa depan mereka berdua. DRRTT. DRRTT. Ponsel Sania bergetar. Sebuah panggilan dari nomor rumah.
Ia membiarkannya hingga mati. Tak lama, pesan masuk dari nomor Bei Ijah. "Non Sania, maaf mengganggu." Ibu Lastri tadi marah-marah lagi karena tidak bisa menemukan kunci gudang. Beliau mencoba membongkar pintu gudang dengan palu karena katanya Non menyembunyikan sesuatu di sana. "Saya takut, Non." Sania tersenyum tipis. Ia tahu apa yang dicari Ibu Lastri. Gudang dapur itu bukan sekadar tempat menyimpan beras. Tapi di sanalah Sania menyimpan kotak arsip berisi bukti-bukti pembayaran rumah dan surat-surat berharga lainnya. Ibu Lastri pasti mulai merasa tidak aman setelah insiden mematikan kompor kemarin. Sania membalas pesan Bei Ijah singkat. "Bei, biarkan saja. Kalau dia merusak pintu, itu tanggung jawabnya. Bibi keluar saja dari rumah itu sementara. Saya sudah pesankan taksi ke rumah saudara Bibi. Gaji bulan ini sudah saya transfer 2 kali lipat sebagai bonus. Jangan kembali ke sana sampai saya beritahu." Sania tidak ingin Bei Ijah menjadi korban kemarahan mertuanya yang tidak stabil. Sore harinya, Randy pulang ke rumah dengan harapan menemukan istrinya sudah kembali. Namun, yang ia temukan adalah pemandangan yang lebih mengerikan dari tadi pagi. Ibu Lastri duduk di lantai dapur dengan napas terengah-engah. Pintu kabinet bawah kompor, tempat yang kemarin ia jaga dengan ketat, kini terbuka lebar dan berantakan. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot menatap sebuah amplop kosong yang ia temukan di balik tumpukan kain lap. "Randy, dia sudah mengambilnya," bisik Ibu Lastri gemetar. "Mengambil apa, Bu? Sania pulang?" tanya Randy antusias. "Bukan. Surat itu. Surat perjanjian pembagian warisan ayahmu yang belum sempat kutandatangani. Semalam ada di sini, sekarang hilang. Sania pasti sudah mencurinya saat kita tidur," teriak Ibu Lastri histeris. Randy terpaku. "Warisan? Bukannya rumah ini sudah bersih atas nama kita?" Ibu Lastri tidak menjawab. Ia justru mulai menangis meraung-raung. "Dia perempuan licik. Dia sengaja memancing emosiku kemarin supaya dia punya alasan untuk pergi membawa surat itu. Kita harus mencarinya. Randy, kita harus menyeretnya pulang." Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Randy bergegas membukanya, berharap itu Sania. Namun, di depan pintu berdiri seorang pria berseragam kantor hukum dengan tas kerja yang kaku. "Selamat sore. Saya dari kantor hukum Pratama Ako, mewakili Ibu Sania Putri Kusuma. Saya membawa surat pemberitahuan terkait status kepemilikan properti ini dan hak huni penghuninya." Wajah Randy mendadak pucat. Ia merasakan dunianya mulai berguncang. Realita tanpa Sania ternyata bukan hanya soal kopi asin atau baju kusut, tapi soal fondasi hidup mereka yang selama ini berdiri di atas kemurahan hati seorang wanita yang baru saja mereka usir. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat Ibu Lastri memamerkan koleksi keramik mahalnya kini terasa mencekam. Pria berseragam kantor hukum itu, Pak Baskoro, duduk dengan tenang di sofa beludru, kontras dengan Randy yang berdiri gelisah dan Ibu Lastri yang masih sesenggukan di sudut ruangan. "Apa maksudnya ini? Surat pemberitahuan status kepemilikan?" Suara Randy meninggi, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap di tengkuknya. "Ini rumah keluarga kami. Sania itu istriku. Dia tidak mungkin melakukan hal serendah ini." Pak Baskoro memperbaiki posisi kacamatanya, lalu mengeluarkan sebuah map biru tua. "Masalah rendah atau tinggi itu relatif, Pak Randy. Namun, secara legalitas, dokumen yang saya bawa adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Klien kami, Ibu Sania Putri Kusuma, adalah pemilik tunggal sah dari aset properti di Jalan Melati nomor 14 ini." Ibu Lastri tiba-tiba bangkit. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah. "Bohong. Itu rumah suamiku. Aku yang tinggal di sini selama 30 tahun. Sania itu hanya menumpang karena dia menikah dengan anakku." "Ibu Lastri," sela Pak Baskoro dengan nada profesional yang dingin. "Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional, rumah ini sempat mengalami proses lelang akibat gagal bayar utang atas nama almarhum suami Ibu 3 tahun lalu. Di detik terakhir, Ibu Sanialah yang melunasi seluruh tunggakan tersebut menggunakan dana pribadinya dan mengambil alih kepemilikan melalui proses jual-beli yang sah secara hukum.
Pak Randy sendiri yang menandatangani surat persetujuan pelepasan hak saat itu, bukan? Randy terdiam 1000 bahasa. Ingatannya kembali ke masa itu, saat ia bersimpuh di kaki Sania, memohon agar rumah ibunya tidak disita. Ia ingat menandatangani banyak kertas di kantor notaris sambil menangis haru, berjanji akan menjadi suami yang terbaik karena Sania telah menyelamatkan martabat keluarganya. Namun, waktu dan bisikan ibunya perlahan membuat Randy lupa akan budi tersebut. Ia mulai merasa bahwa apa yang milik istri adalah milik suami. Sania mengirim saya untuk menyampaikan 2 hal, lanjut Pak Baskoro tanpa peduli pada keterpautan lidah Randy. Pertama, beliau secara resmi mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama pagi ini. Salinannya akan segera sampai ke tangan Bapak. Dek. Jantung Randy seolah berhenti berdetak. Cerai. Ia pikir Sania hanya butuh waktu untuk mendinginkan kepala. Kedua, Pak Baskoro menatap Ibu Lastri dengan tajam. Mengingat insiden kemarin sore, di mana klien kami mengalami kekerasan verbal dan pengusiran dari properti miliknya sendiri, klien kami memutuskan untuk tidak memperpanjang izin huni bagi Ibu Lastri dan Pak Randy di rumah ini. Apa? Kamu mau mengusirku dari rumahku sendiri? Teriak Ibu Lastri histeris. Ia mulai memukul-mukul meja kopi. Sania itu iblis. Dia sudah merencanakan ini sejak awal. Dia mau merampok hartaku. Ibu, tenanglah. Randy mencoba menahan ibunya, namun tangannya sendiri gemetar. Pak, tolong, ini pasti bisa dibicarakan baik-baik. Sania di mana? Saya ingin bicara langsung dengannya. Klien kami tidak ingin bertemu dengan Anda tanpa pendampingan hukum, Pak Randy. Mulai saat ini, segala bentuk komunikasi harus melalui kantor kami. Pak Baskoro berdiri, merapikan jasnya. Klien kami memberi waktu 3 hari bagi Anda berdua untuk mengosongkan rumah ini. Jika tidak, kami terpaksa melibatkan pihak kepolisian untuk pengosongan paksa sesuai dengan hak pemilik lahan. Setelah Pak Baskoro pergi, suasana rumah itu berubah menjadi sunyi yang mematikan. Ibu Lastri jatuh terduduk di lantai, meratapi nasibnya sambil terus menyalahkan Sania. Sementara itu, Randy hanya bisa menatap sekeliling rumah mewah itu, lampu gantung kristal, lukisan mahal, dan perabotan jati, yang semuanya ternyata bukan miliknya. Di tempat lain, di sebuah kantor pengacara yang elegan, Sania sedang duduk di sofa empuk sambil menyesap teh kamomil. Di depannya, seorang wanita parubaya bernama Bu Arini, pengacara senior bidang keluarga, sedang memeriksa beberapa dokumen. Kamu yakin dengan langkah ini, Sania? Mengusir mereka dalam 3 hari? Tanya Bu Arini lembut. Sania meletakkan cangkir tehnya. Wajahnya tampak jauh lebih tenang dibandingkan kemarin sore. Saya sudah memberi mereka waktu 2 tahun untuk menghargai saya, Bu Arini. Tapi setiap kali saya memberi hati, mereka meminta jantung saya. Kemarin, saat ibu mertua mematikan kompor dan mengusir saya dari dapur, saya sadar bahwa saya tidak sedang membangun rumah tangga, saya sedang membangun penjara untuk diri saya sendiri. Dan soal surat warisan yang diteriakkan mertuamu. Sania tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kecerdikan. Ia membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop tua yang agak kusam. Amplop yang dicari-cari Ibu Lastri di kabinet dapur. Ini bukan surat warisan biasa, Bu Arini. Ini adalah surat pernyataan bawah tangan dari mendiang ayah mertua saya. Di sini tertulis bahwa sisa aset tanah di desa sebenarnya sudah dijaminkan pada pihak ketiga secara ilegal oleh Ibu Lastri sendiri tanpa sepengetahuan Randy. Ibu Lastri takut saya menemukannya karena dia tahu saya orang keuangan. Dia takut kedoknya sebagai nyonya besar yang kaya raya, terbongkar di depan anaknya sendiri. Bu Arini menggelengkan kepala. Jadi itu alasan dia begitu histeris saat kamu mendekati area dapur? Ya. Dia menyembunyikannya di balik tabung gas cadangan, di dalam kompartemen rahasia. Dia pikir saya tidak tahu. Tapi sebagai orang yang mengurus kebersihan seluruh rumah ini setiap hari, tidak ada satu sudut pun yang luput dari mata saya. Sania menghela napas panjang. Dia mematikan kompor kemarin bukan hanya karena benci pada saya, tapi karena dia panik saya sedang merapikan lemari itu dan hampir menyentuh rahasia busuknya. Apa rencana kamu selanjutnya?
Sania menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung tinggi yang bersinar di bawah cahaya lampu kota. Besok, saya akan datang ke rumah itu saat mereka sedang mengepak barang. Bukan untuk berdebat, tapi untuk menyaksikan keruntuhan kebanggaan semu Ibu Lastri. Saya ingin dia tahu bahwa tangan yang dia larang menyentuh barang-barangnya adalah tangan yang selama ini memberi makan dan melindunginya dari kemiskinan. Sania merasa beban berat di pundaknya mulai terangkat. Dia tidak lagi merasa seperti menantu yang terbuang. Dia adalah pemilik panggung, dan pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Pagi itu, rumah di Jalan Melati tidak lagi terasa seperti istana. Tanpa tangan dingin Sania yang biasanya menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lemon dan pinus, rumah itu mulai berbau apek. Debu tipis mulai terlihat di atas meja kaca yang biasanya mengkilap. Randy duduk di sofa dengan mata merah karena kurang tidur, sementara Ibu Lastri terus mondar-mandir seperti singa dalam kandang, memaki-maki setiap benda yang ia lihat. Ini tidak mungkin, Randy. Pengacara itu pasti gadungan. Sania pasti menyogok orang untuk menakut-nakuti kita, teriak Ibu Lastri. Suaranya melengking memecah keheningan pagi. Randy memijat pelipisnya. Bu, dokumen itu asli. Aku ingat tanda tanganku. Kita memang tidak punya hak hukum atas rumah ini jika Sania menggugat. Hak hukum? Aku ibumu. Dia itu menantu. Di mana-mana, harta menantu adalah harta keluarga. Ibu Lastri membanting sebuah vas bunga kecil ke lantai. Prang! Serpihan keramik berserakan. Namun tidak ada Bei Ijah yang datang berlari untuk membersihkannya. Bei Ijah sudah pergi sejak kemarin sore atas instruksi Sania. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Sania keluar dari mobil itu. Ia tidak lagi memakai daster atau celemek dapur yang biasanya ternoda bumbu. Ia mengenakan setelan kantor yang tajam, kacamata hitam yang bertengger di hidungnya, dan langkah kaki yang mantap. Di belakangnya, dua orang pria berbadan tegap dengan seragam jasa pindahan mengikuti. Sania menekan bel rumah yang secara sertifikat adalah miliknya. Randy bergegas membuka pintu. Wajahnya cerah seketika melihat istrinya. Sania, akhirnya kamu pulang. Sayang, tolong jelaskan pada ibu kalau semua ini hanya salah paham. Ayo masuk, kita bicarakan. Sania tidak tersenyum. Ia bahkan tidak melepas kacamata hitamnya saat menatap Randy. Aku kesini bukan untuk bicara, Randy. Aku kesini untuk mengambil barang-barang pribadiku yang tersisa dan memastikan kalian sudah mulai berkemas. Sania, dasar perempuan ular. Ibu Lastri muncul dari balik punggung Randy. Wajahnya distorsi oleh kebencian. Berani-beraninya kamu membawa orang asing ke rumahku. Pergi kalian semua. Sania melangkah masuk melintasi ambang pintu tanpa menunggu izin. Ia menatap ruang tamu yang berantakan dengan tatapan jijik. Rumahmu, Bu? Mari kita luruskan satu hal. Ibu bilang jangan sentuh barang-barang ibu, kan? Saya sudah melakukannya. Saya tidak menyentuh kompor itu lagi. Saya tidak menyentuh urusan dapur ibu lagi. Tapi sekarang, saya minta hal yang sama. Tolong jangan sentuh lantai ini, dinding ini, dan atap ini. Karena ini semua milik saya. Kurang ajar. Ibu Lastri mengangkat tangannya, hendak melayangkan tamparan ke wajah Sania. Namun, dengan sigap, salah satu pria tegap di belakang Sania menahan lengan Ibu Lastri. Mohon tenang, Bu. Kami di sini hanya menjalankan tugas pendampingan. Ucap pria itu tegas. Sania menatap mertuanya datar. Jangan menguras tenaga, Bu. Tensimu bisa naik lagi, seperti alasan Randy setiap kali memintaku mengalah padamu. Sania kemudian memberi isyarat pada petugas pindahan untuk naik ke lantai atas. Ambil semua barang di kamar utama yang sudah saya tandai. Pastikan tidak ada satupun buku atau dokumen saya yang tertinggal. Randy menarik lengan Sania. Suaranya memelas. Nia, tolonglah. Ibu sedang terguncang. Kenapa kamu jadi sedingin ini? Kita bisa mulai dari awal. Aku akan bicara pada ibu agar dia lebih menghargaimu. Sania melepaskan tangan Randy dengan perlahan,
seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Menghargaiku? Randy, penghargaan itu diberikan, bukan diminta lewat negosiasi setelah semuanya hancur. Kamu membiarkan ibumu mematikan kompor saat aku sedang memasak untukmu. Kamu membiarkan dia membuang hasil jerih payahku ke tempat sampah. Dan yang paling parah, kamu memintaku meminta maaf atas penghinaan yang aku terima. Sania berjalan menuju dapur. Ia berdiri di depan kompor yang menjadi pemicu segalanya 2 hari lalu. Ia melihat tempat sampah yang masih berisi sisa-sisa daging beef stroganoff yang sudah membusuk dan berbelatung. Lihat ini, Randy. Tunjuk Sania pada tempat sampah itu. Ini adalah visualisasi dari pernikahanku. Aku memberikan yang terbaik, bahan-bahan paling mahal, kasih sayang paling tulus, tapi kalian membuangnya ke tempat sampah karena merasa punya kuasa. Ibu Lastri tertawa sumbang, meski air mata kemarahan mengalir di pipinya. Kamu pikir kamu hebat karena punya surat-surat itu? Aku tahu rahasiamu. Sania, kamu pasti sudah mencuri surat dari laci dapurku. Kembalikan surat itu atau aku lapor polisi. Sania berbalik perlahan. Sebuah seringai tipis muncul di bibirnya. Oh, surat pernyataan utang piutang rahasia ibu yang menjaminkan tanah desa tanpa sepengetahuan Randy? Surat yang menunjukkan bahwa Nyonya besar, ini sebenarnya bangkrut dan pencuri harta suaminya sendiri. Wajah Ibu Lastri mendadak pucat pasi. Suaranya tercekat di tenggorokan. Randy menoleh pada ibunya dengan tatapan bingung. Surat apa, Bu? Apa maksud Sania? Tanya pada ibumu. Randy, tanya dia, kemana perginya uang warisan ayahmu yang seharusnya untuk biaya sekolah adikmu di luar negeri? Tanya dia, kenapa dia begitu histeris saat aku mendekati kabinet bawah kompor? Sania melangkah mendekati Ibu Lastri, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar wanita tua itu. Aku memegang bukti semuanya. Bu, jika ibu tidak keluar dari rumah ini dalam 48 jam ke depan dengan damai, surat itu akan sampai ke tangan polisi dan keluarga besar kalian di desa. Ibu Lastri gemetar hebat. Ia ambruk ke kursi makan. Napasnya memburu. Keangkuhannya yang selama puluhan tahun ia bangun seperti benteng, kini runtuh berkeping-keping hanya dengan beberapa kalimat. Sania kembali ke ruang tamu, di mana petugas pindahan sudah membawa 2 koper besar miliknya. Waktumu tinggal 2 hari. Randy, bawa ibumu pergi. Jangan paksa aku menggunakan cara yang lebih kasar. Tanpa menoleh lagi, Sania melangkah keluar. Ia meninggalkan rumah itu dalam keadaan yang jauh lebih berantakan daripada saat ia datang. Di dalam, ia bisa mendengar teriakan histeris Ibu Lastri yang mulai menyalahkan Randy, dan suara Randy yang mulai membalas teriakan ibunya. Simfoni kehancuran telah dimulai, dan Sania menikmatinya dari kejauhan. Apartemen Sania terletak di lantai 12, sebuah unit dengan balkon yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip lampu kota. Di sini, udara terasa lebih ringan. Tidak ada aroma kepalsuan yang menyesakkan dada seperti di rumah Jalan Melati. Sania sedang duduk di meja makannya, ditemani segelas jus jeruk dan tumpukan dokumen legal yang baru saja dikirimkan oleh tim Pak Baskoro. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh gedoran pintu yang brutal. Suaranya bukan seperti ketukan tamu, melainkan hantaman penuh kemarahan. Bra, bra, bra. Sania, keluar kamu, perempuan jalang. Keluar. Suara melengking itu tidak salah lagi. Itu adalah suara Ibu Lastri. Sania menghela napas panjang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Keangkuhan Ibu Lastri tidak akan membiarkannya menyerah begitu saja tanpa drama terakhir. Sania berjalan menuju pintu, melihat melalui lubang intip. Di sana, Ibu Lastri berdiri dengan rambut yang sedikit acak-acakan, wajahnya merah padam, dan napasnya memburu. Di belakangnya, Randy tampak mencoba menahan lengan ibunya dengan wajah malu yang luar biasa. Sania membuka pintu, namun ia tetap memasang rantai pengaman sehingga pintu hanya terbuka sedikit. Ada apa lagi, Bu? Bukannya saya sudah bilang semua komunikasi lewat pengacara? Pengacara apa? Kamu mau merampok rumahku? Kamu pikir aku tidak tahu kamu menyembunyikan surat-surat itu di sini? Ibu Lastri mencoba mendorong pintu,
Namun rantai itu menahannya. Kembalikan surat tanah desa itu. Itu bukan hakmu. Sania menatap datar ke arah Randy yang berdiri mematung di belakang ibunya. Randy, bawa ibumu pergi. Ini area privat. Satpam gedung akan segera datang jika kalian terus berteriak. Sania, tolong. Ibu hanya ingin bicara baik-baik, ujar Randy lirih. Meski kata, baik-baik, terdengar sangat ironis di tengah teriakan ibunya. Sania melepaskan rantai pengaman dan membuka pintu sepenuhnya. Ia tidak ingin terlihat takut. Masuklah, tapi hanya 5 menit. Ibu Lastri langsung menyerobot masuk. Matanya liar menyisir setiap sudut apartemen Sania yang elegan. Ia melihat meja makan tempat Sania meletakkan dokumen-dokumen tadi. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Ibu Lastri menerjang meja itu, mencoba meraih map coklat yang ia duga berisi surat rahasianya. Dapat kamu, dasar pencuri. Seru Ibu Lastri penuh kemenangan saat jarinya menyentuh dokumen itu. Namun, saat ia membuka map tersebut, wajahnya mendadak kaku. Itu bukan surat tanah desa. Itu adalah draft akta jual beli rumah di Jalan Melati yang sudah ditandatangani oleh seorang calon pembeli baru, lengkap dengan bukti transfer uang muka yang nilainya sangat fantastis. Apa-apa ini? Tangan Ibu Lastri gemetar. Itu adalah bukti bahwa rumah yang ibu banggakan sudah laku terjual sore ini, ucap Sania dengan nada yang sangat tenang, seolah sedang membicarakan cuaca. Pembelinya adalah sebuah perusahaan pengembang yang akan meratakan rumah itu untuk dijadikan ruko. Jadi, jangankan tinggal di sana, melihat bangunan itu berdiri saja ibu tidak akan bisa lagi minggu depan. Ibu Lastri langsung histeris. Ia menjatuhkan dokumen itu ke lantai dan mulai menjerit-jerit histeris sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menjualnya. Itu rumah suamiku. Randy, lakukan sesuatu. Dia menjual rumah kita. Randy membelalakan mata. Ia mendekat dan membaca dokumen di lantai itu. Sania, kamu benar-benar menjualnya? Kenapa secepat ini? Di mana kami akan tinggal? Itu bukan urusanku lagi. Randy, kamu punya gaji besar, kan? Pakailah untuk menyewa rumah. Jangan terus-menerus membebankan cicilan hidupmu pada istrimu yang kamu bilang, kekanak-kanakan. Ini, balas Sania tajam. Ibu Lastri jatuh terduduk di atas karpet apartemen Sania, menangis meraung-raung. Kamu jahat, Sania. Kamu tega melihat orang tua luntang-lantung di jalanan? Kamu tidak punya hati nurani. Sania berjongkok di depan mertuanya, menatap tepat ke dalam mata wanita yang 2 hari lalu mematikan kompornya dengan kasar. Nurani saya mati tepat saat ibu membuang masakan saya ke tempat sampah dan mengusir saya seperti binatang. Ibu bilang jangan sentuh barang-barang ibu, kan? Sekarang, saya mengabulkan doa ibu. Saya sudah melepaskan semuanya. Saya melepaskan rumah itu, saya melepaskan tanggung jawab atas hidup ibu, dan saya melepaskan Randy. Sania berdiri kembali, menunjuk ke arah pintu. Waktunya habis. Keluar. Sania, kumohon. Randy mencoba mendekat, namun Sania mundur 1 langkah. Jangan sentuh aku, Randy. Sebagaimana ibumu melarangku menyentuh barang-barangnya, sekarang aku melarangmu menyentuh hidupku lagi. Pergilah. Urus ibumu yang histeris itu sebelum dia membuat malu kalian lebih jauh di depan tetangga apartemenku. Ibu Lastri masih terus meracau tentang haknya dan surat-surat rahasia, namun suaranya kini terdengar seperti rengekan lemah yang tak berdaya. 2 orang petugas keamanan gedung muncul di ambang pintu setelah menerima laporan gangguan. Randy, dengan bahu yang merosot dan wajah yang hancur, terpaksa memapah ibunya keluar dari sana. Sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh pada Sania, berharap melihat setitik keraguan. Namun, yang ia temukan hanyalah pintu yang tertutup rapat, diikuti suara kunci yang diputar 2 kali. Sania bersandar di balik pintu, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar bebas. Ia kembali ke meja makannya, mengambil ponselnya, dan memblokir nomor Randy serta Ibu Lastri secara permanen. Malam itu,
Setelah diusir secara memalukan dari apartemen Sania oleh petugas keamanan, Randy membawa ibunya ke sebuah hotel melati yang murah di pinggiran kota. Ia tidak bisa membawa ibunya kembali ke rumah Jalan Melati. Bayangan tumpukan kardus dan surat penyitaan dari pengacara Sania membuatnya mual. Ibu Lastri duduk di tepi ranjang hotel yang spraynya terasa kasar. Matanya sembab. Namun bibirnya masih terus menggumamkan kutukan untuk Sania. Randy berdiri di dekat jendela, menatap jalanan yang basah. Pikirannya kalut. Kepalanya berdenyut memikirkan bagaimana hidupnya hancur hanya dalam waktu 48 jam. Ini semua karena kamu terlalu lemah pada istrimu, Randy. Ibu Lastri tiba-tiba berteriak, memecah keheningan. Kalau saja kamu mendidik dia dengan benar, dia tidak akan berani kurang ajar seperti ini. Randy berbalik. Rasa lelahnya mencapai titik didih. Mendidik dia? Ibu? Sania yang membayar cicilan rumah itu. Sania yang mengisi kulkas kita. Sania yang membayar pajak yang ibu lalaikan selama bertahun-tahun. Apalagi yang harus aku didik? Harusnya aku yang mendidik ibu untuk tahu berterima kasih. Kamu membela dia. Ibu Lastri berdiri. Wajahnya memerah. Ibu melakukan semua ini untukmu. Ibu mematikan kompornya hari itu karena dia sudah mulai lancang. Dia mengacak-acak barang-barang ibu. Randy teringat ucapan Sania di apartemen tadi. Soal surat pernyataan utang dan tanah di desa. Soal surat itu, Bu, apa yang Sania katakan benar? Apa ibu menjaminkan tanah warisan ayah di desa tanpa memberitahuku? Ibu Lastri terdiam sejenak. Matanya bergerak gelisah ke kiri dan ke kanan. Dia bohong. Dia hanya ingin memecah belah kita. Sania tidak pernah bohong soal angka, Bu. Dia orang keuangan. Randy melangkah mendekat. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Ibu selalu bilang uang sekolah adik di Australia itu dari sisa tabungan ayah. Tapi adik meneleponku bulan lalu. Bilang SPP-nya menunggak 3 bulan. Kemana uang itu, Bu? Kemana uang yang selama ini aku titipkan pada ibu untuk tabungan keluarga? Ibu Lastri mulai terisak. Namun kali ini isakannya terdengar palsu di telinga Randy. Ibu hanya ingin kita tetap terlihat terhormat. Randy, ibu butuh tas itu, perhiasan itu, supaya teman-teman pengajian ibu tidak menghina kita karena ayahmu bangkrut. Randy merasa jantungnya seperti dihantam gada besi. Jadi ibu mencuri dari anak-anak ibu sendiri? Dan ibu mengusir Sania dari dapur hari itu karena ibu takut dia menemukan bukti kebohongan ibu di kabinet bawah. Dia sudah mulai curiga, teriak Ibu Lastri. Akhirnya meledak. Hari itu, dia sedang membersihkan kerak di bawah wastafel. Dia hampir menarik kotak besi yang ibu sembunyikan di belakang tabung gas. Ibu panik. Ibu matikan kompornya supaya dia teralih. Supaya dia pergi dari dapur itu. Ibu tidak menyangka dia akan sesensitif itu dan langsung pergi dari rumah. Randy terduduk di kursi kayu yang reot. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada gugatan cerai Sania. Selama ini, ia menganggap ibunya sebagai korban dari istri yang tidak sabaran. Ia meminta Sania mengalah demi kesehatan ibunya. Padahal ibunya sedang bersandiwara untuk menutupi kejahatannya sendiri. Ibu mematikan kompor itu bukan karena ibu benci masakan Sania. Bisik Randy dengan suara bergetar. Ibu mematikannya karena ibu takut rahasia kotor ibu terbongkar. Ibu mengorbankan rumah tanggaku hanya untuk menutupi harga diri ibu yang kosong. Randy, dengarkan ibu. Cukup, Bu. Randy berdiri, mengambil kunci mobilnya. Sania benar. Aku ini bodoh. Aku membiarkan wanita paling tulus dalam hidupku dihina oleh wanita yang paling aku percayai. Padahal wanita yang aku percayai itu sedang merampokku perlahan-lahan. Randy mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menelepon Sania lagi. Meski ia tahu ia sudah diblokir. Ia mengirimkan email singkat. Satu-satunya jalur yang tersisa. Sania, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kenapa ibu mematikan kompor hari itu. Aku tahu soal surat-surat di kabinet dapur. Aku minta maaf karena menjadi suami yang buta. Aku tidak akan memintamu kembali karena aku sadar aku tidak pantas. Tapi tolong,
Beri aku kesempatan untuk menyelesaikan ini dengan benar. Randy menatap ibunya yang kini meringkuk di tempat tidur hotel, tampak tua dan rapuh, namun tidak lagi memicu rasa kasihan di hati Randy. Besok pagi, kita akan pergi ke desa, kata Randy dingin. Ibu harus menjelaskan pada paman dan bibi kenapa tanah warisan itu dijaminkan. Dan setelah itu, ibu akan tinggal di rumah kecil di desa. Aku tidak bisa membiarkan ibu tinggal bersamaku lagi. Aku harus mulai membayar utangku pada Sania, meski mungkin butuh seumur hidup. Ibu Lastri histeris lagi. Ia memaki Randy sebagai anak durhaka. Namun, Randy tidak lagi mendengarkan. Ia berjalan keluar menuju balkon hotel, menatap langit malam. Ia membayangkan Sania sedang memasak di dapur apartemennya yang tenang, tanpa ada tangan yang berani mematikan apinya. Randy menangis dalam diam. Ia menyadari bahwa api yang dimatikan ibunya hari itu bukan hanya api kompor, melainkan api kehidupan di rumah mereka yang kini telah menjadi abu. Keangkuhan ibunya telah membakar segalanya, dan Randy-lah yang membiarkan korek apinya menyala. Gedung pengadilan agama itu terasa begitu dingin bagi Randy. Ia duduk di kursi kayu panjang di lorong yang ramai, menunduk lesu menatap sepatunya yang mulai kusam. Tidak ada lagi Sania yang mengingatkannya untuk menyemir sepatu setiap pagi. Tidak ada lagi Sania yang memastikan kemejanya licin tanpa celah. Hari ini, Randy datang dengan kemeja yang sedikit kusut dan lingkaran hitam di bawah matanya yang menceritakan malam-malam tanpa tidur di Hotel Melati. Di seberangnya, Sania duduk dengan tenang. Ia didampingi oleh Bu Arini, pengacaranya. Sania mengenakan setelan putih gading yang membuatnya tampak sangat elegan dan berwibawa. Wajahnya cerah, bibirnya diulas lipstik berwarna nude yang segar. Ia sedang berbincang kecil dengan Bu Arini, sesekali tersenyum tipis. Sebuah pemandangan yang menyayat hati Randy karena senyum itu bukan lagi untuknya. Sania. Panggil Randy pelan saat ada kesempatan sebelum sidang dimulai. Sania menoleh, namun tatapannya datar, seolah melihat orang asing yang menanyakan alamat. Ya, Randy. Aku sudah membaca emailku. Aku sudah membawa ibu ke desa. Dia sangat terpukul. Tapi aku harus melakukannya. Aku sudah tahu semua kebohongannya soal tanah itu. Suara Randy bergetar. Bisakah kita bicara sebentar? Hanya berdua. Bu Arini hendak menyela. Namun Sania mengangkat tangan pelan. Biarkan saja, Bu Arini. Hanya 2 menit. Mereka beranjak ke sudut koridor yang agak sepi. Nia, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku gagal menjadi suami yang melindungimu. Aku membiarkan ibu memperlakukanmu seperti itu karena aku pikir dia hanya orang tua yang butuh perhatian. Aku tidak tahu dia punya agenda sendiri di balik dapur itu. Randy mencoba meraih tangan Sania, namun Sania menariknya dengan sopan. Randy, sudah terlambat. Ucap Sania tenang. Masalahnya bukan hanya pada ibumu yang mematikan kompor atau menyembunyikan surat utang. Masalahnya adalah padamu. Kamu melihat istrimu diperlakukan secara zalim di depan matamu sendiri, dan kamu memilih untuk menyuruhnya. Bersabar, demi ego ibumu. Aku akan berubah. Nia, aku janji. Rumah itu, kalau kamu mau menjualnya, jual saja. Aku akan menyewa apartemen kecil untuk kita berdua. Tanpa ibu. Aku bersumpah. Sania tersenyum getir. Apartemen kecil? Randy. Apa kamu belum sadar? Kamu baru saja kehilangan jabatanmu sebagai kepala cabang, bukan? Randy tersentak. Wajahnya memucat. Bagaimana kamu tahu? Dunia perbankan itu sempit. Randy. Dan jangan lupa, aku adalah auditor keuangan di perusahaan yang bekerja sama dengan bankmu. Laporan mengenai kredit macet yang dijamin oleh aset yang bermasalah, aset tanah desa yang ibumu jaminkan secara ilegal, sudah sampai ke meja pusat. Karena namamu ada di sana sebagai penjamin, reputasimu hancur. Mereka tidak bisa mempertahankan orang yang memiliki masalah integritas keluarga sebesar itu. Randy merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Ia memang baru saja dipanggil oleh direksi pagi tadi, namun ia belum sempat memprosesnya karena sibuk memikirkan sidang cerai ini. Aku kehilangan segalanya.
Nia, bisik Randy lemas. Kamu kehilangan apa yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kamu miliki, Randy, sahut Sania tajam. Kamu memiliki rumah itu karena uangku. Kamu memiliki karir itu karena aku yang mengatur segala urusan domestikmu hingga kamu bisa fokus bekerja. Saat aku pergi, semua kartu yang kamu susun dengan sombong itu runtuh dengan sendirinya. Sidang pun dimulai. Prosesnya berlangsung jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Randy. Sania tidak menuntut harta Gonogini, karena secara teknis, hampir semua aset berharga adalah miliknya sendiri sebelum atau selama pernikahan melalui skema pembelian mandiri. Sania hanya ingin kebebasan. Saat hakim mengetukkan palu, Randy merasa separuh nyawanya ikut terbang. Ia melihat Sania menyalami pengacaranya dengan lega, lalu berjalan keluar gedung tanpa menoleh padanya sekalipun. Sementara itu, di desa, Ibu Lastri mengalami kenyataan yang jauh lebih pahit. Rumah kecil peninggalan orang tuanya di desa tidak memiliki fasilitas mewah. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada lantai marmer, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi rasa hormat dari tetangga. Berita tentang Ibu Lastri yang menjaminkan tanah warisan secara diam-diam telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Kakak-kakaknya dan adik-adik suaminya datang silih berganti, bukan untuk menjenguk, melainkan untuk mencaci makinya. Tega-teganya kamu, Lastri. Itu tanah milik bersama. Kamu hidup mewah di kota dengan memeras keringat menantumu dan menjual tanah kami. Teriak salah satu kakak iparnya di teras rumah. Ibu Lastri hanya bisa menangis sesenggukan di dalam kamar. Ia merindukan dapur mewahnya di Jalan Melati. Ia merindukan saat-saat ia bisa memerintah Sania dan mematikan kompor sesuka hati untuk menunjukkan kekuasaannya. Sekarang, ia bahkan kesulitan menyalakan kompor gas kecil di dapur desa yang gelap karena tangannya terus gemetar. Setiap kali ia mencoba memasak, ia teringat wajah Sania yang tenang namun mematikan saat terakhir kali mereka bertemu. Ia menyadari bahwa teriakannya di dapur hari itu, "Jangan sentuh barang-barangku," adalah kalimat paling sial dalam hidupnya. Karena sekarang, tidak ada satupun barang berharga yang tersisa untuk ia sentuh. Semuanya telah hilang, terbakar oleh api kesombongannya sendiri. Randy pulang ke kontrakannya yang sempit sore itu, membawa sepiring nasi bungkus. Ia duduk di lantai, menatap ponselnya yang sepi. Tidak ada lagi pesan manis dari Sania yang menanyakan ingin makan apa sore ini. Ia membuka media sosial, dan di sana ia melihat unggahan terbaru Sania. Foto Sania sedang di bandara, membawa koper kecil dengan keterangan, menuju babak baru. Tidak ada lagi api yang dipadamkan paksa. Randy meremas nasi bungkusnya. Air mata jatuh membasahi makan malamnya yang dingin. Penyesalan itu datang, namun seperti kereta yang sudah jauh meninggalkan stasiun, ia hanya bisa menatap rel yang kosong dengan hati yang hancur berkeping-keping. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri masa kelam Sania di rumah Jalan Melati. Pagi ini, sinar matahari masuk dengan lembut melalui jendela besar di apartemen barunya yang kini jauh lebih luas dan modern. Apartemen ini bukan lagi sekadar tempat pelarian, melainkan istana yang ia bangun dengan kemandirian penuh. Sania berdiri di dapurnya yang berdesain open concept dengan peralatan serba canggih. Tidak ada lagi wajan usang atau kompartemen rahasia yang menyimpan kebohongan mertua. Semuanya bersih, transparan, dan fungsional. Ia sedang memotong paprika merah dengan gerakan yang tenang dan ritmis. Suara pisau yang beradu dengan talenan kayu terasa seperti musik baginya. Ia sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri sebelum berangkat ke kantor barunya sebagai direktur keuangan di sebuah firma investasi terkemuka. Sejak berpisah dari Randy, karir Sania melesat bak anak panah. Tanpa beban domestik yang toksik dan tuntutan melayani mertua yang tidak tahu berterima kasih, energinya tercurah sepenuhnya untuk pertumbuhan dirinya. Sania menyalakan kompor induksinya. Bunyi bip yang modern terdengar, diikuti oleh panas yang merata di permukaan wajan. Ia menumis sayuran dengan senyum kecil. Tidak ada lagi rasa was-was. Tidak ada lagi langkah kaki berat yang mendekat untuk mematikan apinya secara paksa. Ia adalah penguasa tunggal di dapur ini, dan di hidupnya. Di sisi lain kota, di sebuah kantor jasa ekspedisi yang sibuk, seorang pria dengan seragam yang agak kusam sedang memindahkan kotak-kotak berat ke dalam truk.
Pria itu adalah Randy. Setelah kehilangan jabatannya di bank dan terlibat skandal penjaminan aset ilegal ibunya, nama Randy masuk dalam daftar hitam perbankan. Ia tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan kantoran yang mentereng. Kini, ia harus bekerja kasar untuk menopang hidupnya dan mengirimkan sedikit uang ke desa untuk ibunya. Randy menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Saat jam istirahat, ia duduk di pinggir jalan sambil membuka kotak bekalnya. Nasi putih dengan telur dadar yang sudah dingin. Ia teringat masakan beef stroganoff Sania yang dulu sering ia sepelekan. Ia teringat betapa ia sering mengeluh jika Sania sedikit terlambat memasak. Tanpa pernah tahu betapa keras perjuangan istrinya menjaga kewarasan di bawah tekanan ibunya. Ia mengambil ponselnya. Jarinya ragu-ragu mencari nama Sania di mesin pencari. Ia melihat profil LinkedIn Sania yang baru saja diperbarui. Foto profilnya menunjukkan Sania yang tampak 10 tahun lebih muda, penuh percaya diri, dan sangat sukses. Randy menghela napas panjang. Ia ingin mengirim pesan, sekadar mengucapkan selamat. Namun ia sadar bahwa ia sudah kehilangan hak bahkan untuk sekadar menyapa. Sementara itu, di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Ibu Lastri duduk di kursi plastik di depan rumah tuanya. Wajahnya kini terlihat sangat tua. Kulitnya kusam, dan matanya kehilangan binar keangkuhan yang dulu selalu ia banggakan. Ia baru saja selesai mencuci bajunya sendiri di sumur belakang, sesuatu yang dulu selalu dikerjakan oleh Bei Ijah atau Sania. Tangannya yang dulu mulus kini kasar dan pecah-pecah. Setiap kali ia melihat kompor gas kecil satu tungku di dapurnya, hatinya terasa perih. Ia teringat hari itu, saat ia berteriak, "Masuk kamarmu! Jangan sentuh barang-barangku." Kalimat itu kini menjadi kutukannya. Sekarang, memang tidak ada yang menyentuh barang-barangnya. Tidak ada menantu yang membersihkan debu di lemarinya. Tidak ada yang memasak makanan enak untuknya. Ia sendirian dalam kesunyian yang menyakitkan, hanya ditemani oleh penyesalan yang tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Kembali ke dapur Sania. Sania meletakkan masakannya di atas piring porselen putih yang cantik. Ia duduk di meja makan, menikmati makanannya sambil membaca berita pagi dari tabletnya. Hidupnya kini tenang, teratur, dan penuh dengan pencapaian. Ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari seorang kolega pria yang belakangan ini gencar mendekatinya dengan sopan. "Sania, apa besok malam kamu ada waktu? Aku baru tahu ada restoran baru yang masakannya luar biasa. Tapi kalau kamu lebih suka masak sendiri, aku bersedia jadi asisten koki yang patuh." Sania tertawa kecil. Ia mengetik balasan singkat. "Boleh saja. Tapi ingat, di dapurku, akulah yang memegang kendali kompor." Sania meletakkan ponselnya, menyesap kopinya yang masih hangat, dan menatap keluar jendela. Ia melihat langit biru yang cerah. Ia telah melewati badai, dan kini ia sedang menikmati pelangi yang ia ciptakan sendiri. Pesan moral dari perjalanannya sederhana. Jangan pernah membiarkan siapapun mematikan api semangatmu, apalagi mereka yang hanya ingin berkuasa tanpa mau berkorban. Karena pada akhirnya, seseorang yang tahu cara menyalakan api untuk orang lain, berhak memiliki api yang paling terang untuk dirinya sendiri. Sania tersenyum. Hari ini akan menjadi hari yang indah. Dan esok, ia akan memasak sesuatu yang lebih istimewa lagi.